Manchester City ngamuk ke klub legendanya MU. MU masih tertarik dengan Ronald Araujo. Everton resmi tunjuk Moyes jadi pelatih lagi. Farah sepakat gabung PSG. Patrick Kluivert dan staf mendarat di Indonesia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan Serie A, Juventus harus puas berbagi angka dengan tim tuan rumah Torino. Meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Kenan Yildiz menit 8, Juve gagal mempertahankan keunggulan. Torino membalas di menit 45 melalui Nikola Vlasic. Dengan hasil ini, Juve masih tertahan di urutan kelima dan Torino di urutan ke-11. Di pertandingan lain, AC Milan juga menelan hasil imbang 1-1 saat menjamu Cagliari. Gol Milan lahir dari aksi Alvaro Morata menit 51 dan Cagliari membalas lewat Nader Zortea 4 menit berikutnya. Hasil ini bikin Milan gagal naik ke zona Eropa karena tertahan di urutan ke-8. Bergeser ke FA Cup, Chelsea berhasil menang 5-0 dari klub kasta bawah Morecambe. Tosin Adarabioyo dan Joao Felix jadi bintang laga usai masing-masing mengemas 2 gol di pertandingan tersebut. Dengan 1 gol tambahan dari Christopher Nkunku, Chelsea berhasil mengamankan 1 tempat di ronde berikutnya. Di pertandingan lain, Liverpool pun menang telak 4-0 dari Accrington Stanley. Gol dicetak bergantian oleh Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Jadon Dansk, dan Federico Chiesa. Khusus Chiesa ini jadi gol perdananya selama berseragam Liverpool. Dengan kemenangan ini, Liverpool berhak melaju ke FA Cup babak berikutnya. Masih tentang FA Cup, Manchester City yang haus kemenangan pun akhirnya ngamuk ke gawang Salford City. Gak tanggung-tanggung, mereka menang dengan 8 gol tanpa balas. Bahkan Jack Grealish yang setahun gak ngegolin sampai cetak gol juga di laga ini. Dilansir Sky Sport, ini jadi kemenangan yang berharga bagi City. Selain meningkatkan kepercayaan diri, Salford City adalah klub yang dimiliki oleh para legenda Manchester United. Kemenangan ini mengantarkan City ke ronde berikutnya. Sementara itu, usai menuai kemenangan besar, Pep Guardiola menyampaikan kabar yang mengejutkan. Pelatih berkepala gundul itu mengonfirmasi bahwa salah satu pemain seniornya, yakni Kyle Walker, akan segera meninggalkan klub. Dilansir Milan Sport, itu adalah permintaan langsung dari sang pemain. Kabarnya, City pun tak akan menahan Walker. Saat ini ada beberapa klub yang berminat untuk menampungnya. Salah satunya adalah AC Milan. Mereka akan berusaha mendapatkan Walker dengan kesepakatan semurah mungkin. Masih dari Manchester, tapi kali ini Manchester United. Manchester United News mengabarkan bahwa Setan Merah kabarnya masih membuka kesempatan untuk mendatangkan pemain belakang lagi. Menurut laporan, nama Ronald Araujo masih masuk dalam daftar pencarian Manchester United. Situasi sang pemain yang semakin dekat dengan pintu keluar Barcelona pun akan dimanfaatkan oleh manajemen klub. La Blaugrana kabarnya menginginkan 46 juta pound jika United serius tertarik kepada Araujo. Namun, United harus bersaing dengan Juventus yang juga tertarik dengan jasanya. Masih seputar Manchester United. Kini, kabar datang dari salah satu pemain sayap mereka, Anthony Santos. Dilansir Mirror, Anthony sedang bermasalah dengan mantan klubnya Ajax Amsterdam. Menurut laporan, Anthony telah membawa Ajax ke pengadilan setelah mengklaim mereka mendendanya secara tidak sah sebelum kepindahannya ke Manchester United. Saat saga transfer menuju Manchester United masih berlangsung, Anthony sempat mangkir dari latihan. Pihak Ajax pun menjatuhi Anthony sejumlah denda. Namun, cara klub mengambil denda lah yang jadi masalah. Ajax langsung memotongnya dari gaji Anthony tanpa kesepakatan apapun sebelumnya. Meskipun nominalnya tak begitu besar, namun Anthony merasa bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ia menuntut haknya kembali. Setelah memecat Sondheis, Everton akhirnya telah menemukan manajer baru. Namun nama yang dipilih nggak baru-baru banget karena Everton menunjuk David Moyes untuk kembali menukangi tim bernuansa biru putih tersebut. Dilansir BBC, pria asal Skotlandia itu sangat senang bisa kembali ke Goodison Park. Kabarnya Moyes diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun oleh Everton. Tugas Moyes cuma satu, yakni menghindarkan The Toffees dari jurang degradasi. Kesepakatan ini sekaligus jadi tanda kembalinya Moyes ke kursi kepelatihan usai dipecat West Ham akhir musim lalu.
Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk membahas Barcelona dan Dani Olmo. Dilansir Football Espanya, meski status Olmo masih abu-abu, Hansi Flick tetap percaya diri untuk memainkannya di laga final Piala Super Spanyol melawan Real Madrid. Bahkan, Flick memberikan isyarat bahwa Olmo akan turun sebagai starter di laga penting tersebut. Nantinya, Olmo akan berdua dengan Pedri atau Gavi di lini tengah. Patut dinantikan apakah Olmo akan jadi kartu truf Barca di laga final nanti. Bergeser ke Atletico Madrid, mereka sedang menyusun rencana untuk mempermanenkan Clement Lenglet dari Barcelona. Sang pemain bergabung dengan Atletico pada awal musim 2024-2025. Dilansir Get Football News Spain, Los Rojiblancos memutuskan untuk mendatangkan Lenglet karena sang pemain tampil cukup baik saat menjalani masa peminjaman di Aston Villa. Bersama Atletico, Lenglet juga menjadi andalan utama di lini belakang. Performanya stabil dan menit bermainnya cukup banyak. Maka dari itu, Atletico sangat berminat untuk mempermanenkannya. Negosiasi dengan Barca pun masih berlanjut. Kini tinggal merampungkan beberapa detail kecil guna menyegel kesepakatan. Dari Spanyol, kita beralih ke negeri Menara Pisa, Italia. AS Roma kabarnya serius untuk menggait gelandang Inter Milan David Fratesi. Seperti yang diwartakan Football Italia, Roma siap mengajukan tawaran pembuka untuk gelandang Inter tersebut. Agen sang pemain pun sudah dihubungi oleh Roma soal ketertarikan ini. Menurut laporan, pemilik Roma saat ini yakni Dan Fredkin secara pribadi mendorong agar transfer ini segera diselesaikan. Sementara itu, bintang Napoli Visa Kvaratskhelia kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan klub baru, bukan Liverpool, melainkan PSG. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain telah menyetujui setiap ketentuan kontrak Visa Kvaratskhelia. Kabarnya PSG akan menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun. Gaji Farah pun akan meningkat drastis di Paris. Rumornya akan 5 kali lipat lebih besar dari apa yang didapat di Napoli. Kini PSG tinggal mencari kesepakatan dengan pihak Napoli saja. Masih berhubungan dengan Prancis, ada legenda timnas Prancis yakni Thierry Henry yang mendapatkan dorongan untuk mengambil alih kursi kepelatihan timnas Belgia. Dilansir Soccer Echo, Belgia dilaporkan sedang bersiap untuk perubahan signifikan dalam kepemimpinan sepak bolanya dengan Thierry Henry muncul sebagai kandidat utama untuk mengambil alih sebagai pelatih kepala tim nasional. Henry diperkirakan akan ditunjuk sebelum akhir bulan ini. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai pemecatan Tedesco, tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa pelatih asal Jerman itu tidak akan lagi bertugas pada bulan Maret. Beralih ke Indonesia, ada kabar membanggakan dari pemain Indonesia yang sedang abroad di Inggris. Dia adalah Marcelino Ferdinand. Dilansir CNN Indonesia, Lino baru saja mencatatkan debut bersama klub divisi Championship Oxford United di ajang FA Cup. Marcelino bermain 8 menit menggantikan Ricky Dembele saat timnya Oxford United kalah 3-1 dari Exeter City. Usai menjalani debut, Marcelino mengunggah foto di Instagram saat dirinya tampil di Piala FA. Dalam unggahannya tersebut, Lino menuliskan, "Sabar dan semangat, sebab butuh waktu 6 bulan bagi Marcelino untuk mendapatkan debut bersama Oxford United sejak bergabung pada Agustus 2024. Teruslah berproses, Lino." Sementara tentang Timnas Indonesia, era baru pelatih tim nasional Indonesia telah resmi dimulai seiring kedatangan Patrick Kluivert di Jakarta. Dilansir Kompas, Kluivert diperkenalkan dengan 2 asistennya, Alex Pastor dan Dani Lanza. Dalam proses ketibaan di bandara hingga di Hotel Fairmont Jakarta tempat menginap, Kluivert tidak memberikan keterangan apapun kepada jurnalis yang menanti kedatangannya. Kluivert mendarat bersama Lanza tadi malam, sedangkan Pastor baru bisa menyusul pagi ini. Usai diperkenalkan ke publik, Kluivert akan langsung menjalani agenda makan malam dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di BRI Liga 1. Selain 2 asisten pelatih dari Belanda, PSSI kabarnya akan memanggil 1 atau 2 asisten pelatih dari Indonesia untuk membantu Patrick Kluivert saat menangani skuad Garuda. Dilansir Super Bowl, ex-pemain timnas Indonesia yakni Rafael Maitimo jadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Di dunia kepelatihan, Maitimo punya pengalaman saat menjadi manajer timnas U17 Kanada yang bertarung di Piala Dunia U17 2023 lalu. Maitimo pun kabarnya siap untuk membantu Kluivert jika PSSI membutuhkan. Jika Aston Villa gagal mendapatkan Randal Kolo-Muani, mereka akan mengalihkan fokus kepada pemain PSG yang lain. Pemain yang dimaksud adalah Marco Asensio. Dilansir Birmingham Mail, Villa akan memanfaatkan ketertarikan PSG terhadap Conduran untuk mewujudkan transfer ini. Nantinya, nama Asensio harus dimasukkan dalam kesepakatan jika PSG benar-benar menginginkan Duran.
Dalam beberapa pekan terakhir, Ryan Giggs mulai terlihat mengambil peran yang lebih besar di ruang ganti Salford City. Dirinya beberapa kali terlihat mendampingi tim di pinggir lapangan, padahal statusnya di klub sebagai direktur olahraga. Dalam konferensi pers jelang pertandingan City kemarin, Giggs menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan. Salah satunya soal keberadaannya di pinggir lapangan. Menurut penuturan legenda Manchester United itu, ia ingin kembali ke dunia kepelatihan. Maka dari itu, ia mulai membiasakan diri lagi untuk menangani sebuah tim. Namun, belum ada tawaran pasti dari klub manapun untuk dirinya. Masih seputar legenda Liga Inggris, Frank Lampard yang kini berstatus pelatih Coventry kabarnya sedang mencari cara untuk memperkuat timnya tanpa harus mengeluarkan banyak dana. Dilansir Standard, Lampard akhirnya menggunakan koneksinya dengan Chelsea untuk mendapatkan dukungan pemain. Dirinya ingin mendatangkan beberapa pemain Chelsea dengan status pinjaman. Salah satu pemain yang jadi incaran Lampard adalah Sam Raksaki. Pembicaraan dengan Chelsea dijadwalkan akhir pekan ini. Bergeser ke Spanyol, ada Valencia yang kabarnya telah mendapatkan pemain baru dari Liga Inggris. Dilansir Daily Mail, Valencia telah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk mendatangkan Max Aarons. Menurut laporan, Aarons yang kesulitan mendapat menit bermain di Inggris bergabung dengan Los Che dengan status pinjaman. Namun, Valencia memasukkan klausul pembelian permanen di akhir musim. 7,5 juta pon jadi mahar yang cukup untuk mempermanenkan Max Aarons dari The Cherries. Masih dari La Liga, gelandang Rayo Vallecano James Rodriguez dikabarkan akan segera hengkang dari Spanyol. Kini, dirinya sedang diambang kesepakatan dengan salah satu klub Liga Meksiko, Leon. Menurut FIFA Liga MX, negosiasi dalam tahap akhir. Leon ingin merampungkan kesepakatan secepat mungkin. Sang pemain tak keberatan untuk meninggalkan Eropa lagi. Jika kesepakatan ini terjadi, maka James akan bergabung dengan rekan senegaranya, yakni Steven Mendoza yang sudah lebih dulu berseragam Leon. Mampir sebentar ke Bundesliga. Borussia Dortmund kabarnya sedang mempelajari kemungkinan untuk mendatangkan bek Sporting CP Gonçalo Inacio. Dilansir Transferfeed, Dortmund telah menunjukkan minat untuk merekrut Gonçalo Inacio dan telah menanyakan tentang persyaratan untuk mendapatkan bek tengah berusia 23 tahun itu. Kabarnya, agen Inacio sudah terbang ke Jerman untuk mendiskusikan kepindahan ini. Dortmund membutuhkan servis Inacio segera karena sedang dilanda badai cedera. Namun, Dortmund harus bersaing dengan Manchester United yang juga memantau kondisi sang pemain. Lanjut ke Serie A. Setelah sempat diisukan bakal mendekati Marcus Rashford, Como FC kini diisukan telah mengalihkan targetnya. Bukan Rashford yang diinginkan Como dari MU, melainkan Tyrell Malacia. Dilansir Football Italia, Malacia baru saja pulih dari cedera panjangnya, namun tak kunjung kembali menembus skuad utama Setan Merah. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun lagi, Como berusaha untuk menggoda sang pemain untuk meninggalkan Old Trafford. Negosiasi masih tahap awal, belum ada pertemuan antara Como dan United. AS Roma dikabarkan telah resmi melepas salah satu pemain mudanya Enzo Livi. Menurut Football Italia, Roma melepas sang pemain ke Sunderland dengan status pinjaman. Dalam kontraknya, Roma meminta Sunderland memasukkan kewajiban pembelian secara permanen di angka 23 juta euro. Enzo dinilai kurang memberikan kontribusi selama di Roma. Maka dari itu, pihak klub berani untuk memasukkan klausul pembelian secara permanen. Klausul tersebut akan aktif jika Sunderland promosi ke Premier League musim depan. Balik lagi ke Indonesia, ada kabar terbaru dari pertandingan antara Indonesia versus Jepang yang akan diselenggarakan pertengahan tahun nanti. Menurut Bola.com, Federasi Sepak Bola Jepang sudah mengumumkan venue pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Menariknya, JFA tidak memilih Stadion Saitama yang selama ini selalu digunakan oleh timnas Jepang. JFA memilih Suita Municipal Football Stadium di kota Suita, Prefektur Osaka sebagai arena laga untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion tersebut adalah markas kebanggaan dari klub besar Jepang Gamba Osaka. Masih seputar tim nasional, nama Kai Boham sempat mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air pada tahun 2022 lalu. Kai menjadi salah satu nama yang dipanggil Sintayong guna mengikuti seleksi gabung timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20. Namun, sang pemain tidak lolos dalam seleksi. Lama tak terdengar, Kai kini mengambil kelanjutan karir yang menarik. Dilansir Bola Sport, pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan klub Thailand Phuket Andaman FC. Mirisnya, klub tersebut bukan klub kasta tertinggi, melainkan klub kasta ketiga Thailand. Alasan Kai bergabung Phuket agar mendapat menit bermain yang cukup.